Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sekarang kita melanjutkan ngaji kitab Risalatul Adab fi ilmi adabil bahthi wal munadharah yang dikarang oleh Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Sekarang kita memasuki pembahasan bab yang kedua mengenai ta'rif, mengenai definisi. Setelah sebelumnya kita menyelesaikan bab yang pertama yang menjelaskan mengenai taksim atau pembagian. Al-babus tsani fit ta'rif. Bab yang kedua fit ta'rifi. Di dalam menjelaskan ta'rif yaitu definisi. Wa fihi, dan ialah di dalam bab yang kedua salah satu fusulin, adapun tiga pasal. Jadi bab yang kedua ini ada tiga pasal. Al-faslul awal, adapun pasal yang pertama fi anwa'it ta'rif, ialah di dalam menjelaskan macam-macam ta'rif atau bagian-bagian ta'rif, wa haqiqati kulli nau'in, dan hakikat masing-masing macam bagian ta'rif itu, wa syurutihi, dan syarat-syarat kulli nau'in. Jadi pasal yang pertama dari bab yang kedua ini akan menjelaskan mengenai bagian atau macam-macam dari definisi dan akan menjelaskan masing-masing apa yang dimaksud dengan atau definisi dari masing-masing bagian dari ta'rif itu dan apa saja syaratnya. Aqsamut ta'rifi, bagian-bagian ta'rif. Yang qasimuh, terbagi, at-ta'rifu, apa ta'rif, definisi, ila arba'ati aqsamin, pada 4 bagian. Al-awwaluh, adapun yang pertama, at-ta'riful lafzi, ialah ta'rif lafzi. Jadi ta'rif itu ada 4 bagian. Pertama yaitu disebut dengan ta'rif lafzi. Wasani, adapun yang kedua, at-ta'rifut tambihi, yaitu ta'rif atau definisi at-tambihi. Ini akan dijelaskan nanti secara rinci apa itu yang dimaksud dengan ta'rif lafzi dan ta'rif tambihi. At-tambihi itu arti bahasanya, secara bahasa artinya adalah memperingatkan. Wasalisu, dan adapun yang ketiga, at-ta'riful ismi, adalah ta'rif ismi. Warabi'uh, dan adapun yang keempat, at-ta'riful hakiki, adalah ta'rif hakiki. Sekarang akan menjelaskan mengenai apa hakikat dari ta'rif lafzi. Amma ta'riful lafzi, adapun definisi yang bersifat lafzi, yang bersifat lafaz, fahuwa, maka adapun ta'riful lafzi, ma adalah sesuatu, isinya ma ini adalah ta'rif, yuksadu, yang dimaksudkan, bihi, dengan ma, tafsiru madluli lafzin, apa menjelaskan madlul yang ditunjuk suatu lafaz. Madlul ini maksudnya adalah makna, ya. Madlul atau sesuatu yang ditunjuk ini kalau secara lebih sederhananya langsung langsung maknai secara makna saja. Tafsiru madluli lafzin, apa menjelaskan makna suatu lafaz, bilafdin awdaha minhu, dengan lafaz yang lebih jelas, minhu, dari madluli lafzin,
Dalalatan penunjukannya alal makna atas makna. Jadi yang dinamakan ta'rif lafzi ini adalah ta'rif yang bertujuan untuk menjelaskan makna suatu lafaz dengan lafaz yang memiliki makna yang lebih jelas dari lafaz yang ditafsirkan atau dari mu'arraf yang didefinisikan. Ini nanti akan jelas dengan contoh ya. Ini sekarang baca terlebih dahulu. Wa aksarun nasi isti'malan, dan adapun yang paling banyak manusia, isti'malan menggunakan, pemakaiannya lihadan nau'i minat ta'rifi, pada macam ini minat ta'rifi dari definisi ahlul luwati, ialah ahli bahasa. Jadi kebanyakan ta'rif lafzi ini digunakan oleh ahlul luwah atau ahli bahasa. Karena itu ta'rif lafzi ini sebagian ulama menamakan dengan at-ta'rif al-mu'jam, yaitu definisi yang bersifat kamus atau leksikal. Kenapa? Karena ta'rif lafzi ini digunakan untuk merumuskan makna-makna makna suatu kata di dalam kamus. Nah, ini ya. Karena itu ta'rif lafzi ini juga dinamakan sebagai at-ta'rif al-mu'jami, yaitu ta'rif leksikal. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya ta'rif lafzi ini juga dinamakan dengan ta'rif atau definisi sinonim. Kenapa dinamakan definisi sinonim? Karena ta'rif lafzi ini ialah ta'rif atau definisi yang menghadirkan kata yang maknanya sama dan cakupannya juga sama. Hanya beda lafaz saja. Hanya saja yang menjadi ta'rif ini maknanya lebih jelas daripada mu'arrafnya yang dijelaskan. Nih, langsung ke contoh ya, biar jelas apa yang dimaksud dengan ta'rif lafzi ini. Wadzalikah, dan adapun ta'rif lafzi tersebut kaqaulihim, ialah seperti perkataan Anas, al-hizabru, adapun hizabru, al-asadu, ialah asad. Al-hizabru ini maknanya adalah singa. Al-asadu juga maknanya singa. Nah, di sini al-hizabru ini posisinya menjadi mu'arraf, yaitu yang didefinisikan. Sementara al-asad ini menjadi mu'arif atau ta'rifnya atau definisinya. Nah, ini secara makna dan masodatnya antara hizabru dan al-asad ini sama. Maknanya sama-sama berarti singa. Hanya saja al-asad ini lebih dikenal, lebih populer, lebih banyak diketahui daripada al-hizabru. Al-hizabru ini hanya terbatas saja diketahui, hanya orang-orang tertentu saja yang mendengar bahwasanya al-hizabru itu adalah singa. Sementara al-asad ini sudah jama atau sudah umum diketahui. Karena itu ini yang dinamakan ta'rif lafzi ini ialah menghadirkan suatu lafaz suatu lafaz yang memiliki makna lebih jelas daripada makna lafaz yang didefinisikan. Al-asad maknanya itu lebih populer, lebih diketahui daripada makna dari lafaz al-hizabru. Karena itu mendefinisikan al-hizabru dengan al-asad disebut dengan ta'rif lafzi atau disebut juga dengan definisi sinonim. Kenapa dinamakan definisi sinonim? Karena antara al-hizabru dan al-asad ini maknanya sama, yaitu sama-sama singa. Dan mashodatnya atau afrodnya, individu yang dicakup oleh al-hizabru dan al-asad itu juga sama. Ini hanya berbeda lafaz saja. Antara al-hizabru dan al-asad beda lafaz saja. Dan juga ya, al-asad
hanya lebih dikenal, lebih banyak diketahui daripada makna dari lafaz al-hizabru. Makna asad lebih banyak diketahui daripada makna dari lafaz al-hizabru. Karena itu mendefinisikan al-hizabru dengan al-asad disebut dengan ta'rif lafzi. Wal korkofuh al-khamru. Adapun al-korkof, al-khamru adalah khamr. Al-korkof ini adalah minuman yang memabukkan atau arak. Al-khamru juga arak atau minuman yang memabukkan. Mendefinisikan al-korkof dengan al-khamru ini disebut dengan ta'rif lafzi. Dengan ta'rif lafzi. Al-korkof ini mu'arraf, sementara mu'arrifnya atau ta'rifnya adalah al-khamru. Makna dari al-khamru, ya, makna al-khamru ini lebih dikenal daripada makna al-korkof. Hanya sebagian saja yang mengetahui bahwasanya al-korkof ini maknanya adalah arak, sementara al-khamru sudah masyhur ya, sudah masyhur, sudah banyak diketahui. Nah, mendefinisikan al-korkof dengan al-khamru itu disebut dengan ta'rif lafzi atau disebut dengan definisi sinonim. Kenapa? Karena al-korkof dan al-khamru maknanya sama, individu yang dicakup juga sama, bedanya yaitu hanya terletak di lafaz saja, yaitu al-korkof dan al-khamru secara lafaz ini berbeda. Juga berbeda di dalam kemasyhurannya. Al-khamru itu lebih masyhur, lebih diketahui maknanya daripada makna dari lafaz al-korkof. Itu yang disebut ya, atau contoh dari ta'rif lafzi. Contohnya lagi, wasyadinu waladud dzabiyah. Adapun syadin waladud dzabiyah adalah anak kijang. Syadin ini anak kijang. Waladud dzabiyah juga anak kijang. Nah, mendefinisikan syadin dengan waladud dzabiyah itu disebut dengan ta'rif lafzi. Penjelasannya sama ya dengan al-hizabru dan al-asad. Misalnya lagi, wan nuqahu al-ma'ul azab. Adapun nuqah adalah air tawar. Adalah air tawar. Ini mendefinisikan an-nuqah dengan al-ma'ul azab ini disebut dengan ta'rif lafzi. Kenapa an-nuqah ini ya? An-nuqah maknanya air tawar. Al-ma'ul azab maknanya juga air tawar. Nah, mendefinisikan an-nuqah dengan al-ma'ul azab itu disebut dengan ta'rif lafzi. Misalnya juga wa sa'danu nabatun. Adapun sa'dan nabatun adalah nabat, tumbuh-tumbuhan. Sa'dan itu nama jenis tumbuhan. Nabat juga maknanya tumbuhan. Mendefinisikan sa'dan dengan nabat ya, itu disebut dengan ta'rif lafzi. Sa'dan ini posisinya menjadi mu'arraf yang dijelaskan, sementara nabat posisinya menjadi mu'arrif atau ta'rif yang mendefinisikan. Wa nahwi dzalika dan seumpamanya contoh-contoh yang telah disebutkan. Itu yang disebut dengan ta'rif lafzi. Sekarang masuk pada ta'rif tambihi, yaitu definisi yang bertujuan untuk mengingatkan. Apa yang dimaksud dengan ta'rif tambihi? Wa amma ta'rifut tambihi, dan adapun ta'rif tambihi, fahuwa maka adapun ta'rif tambihi, ma adalah sesuatu, yuksadu yang dimaksudkan, bihi dengan ma, ihdharu suratin apa menghadirkan gambaran, makhzunatin yang tersimpan, fi khayalis sami di dalam khayalan. Ah,
makhzunatin yang tersimpan fi khayalil mukhatabi di dalam khayalan atau bayangan mukhatab lawan bicara. Qad ghabat yang telah hilang apa suratun makhzunah anhu dari khayalil mukhatab ba'da sabki ilmihi setelah mendahului mengetahuinya mukhatab biha dengan suratun makhzunah. Jadi yang dinamakan ta'rif tambihi itu adalah ta'rif yang tujuannya itu adalah menghadirkan pengetahuan yang sudah diketahui sebelumnya oleh lawan bicara kita, namun pengetahuan itu hilang. Nah, kita menghadirkan ta'rif itu untuk mengingatkan pengetahuan mukhatab lawan bicara kita yang telah dia lupakan. Itu yang dimaksud dengan ta'rif tambihi. Misalnya contoh sederhananya gini. Lawan bicara kita misalnya telah mengetahui bahwasanya yang dimaksud dengan duit itu adalah uang. Dia sebelumnya sudah mengetahui bahwasanya duit itu adalah uang. Namun karena misalnya ya sudah lama nggak mengenal duit ini, nggak mendengar duit, akhirnya dia lupa. Lama kelamaan dia lupa. Dan kemudian ketika mendengar duit, dia tidak tahu apa makna dari duit ini. Nah kemudian karena dia tidak tahu ah, apa makna dari duit ini, karena dia telah lupa, maka kita mengatakan kepadanya, duit itu adalah uang. Duit itu adalah uang. Nah, uang ini kan mendefinisikan makna dari duit. Nah, karena dia sebelumnya sudah tahu makna dari duit itu, ya, namun dia melupakannya, dan sekarang dia tahu setelah kita menjelaskan, maka ini disebut dengan takrif tambihi, yaitu untuk mengingatkan pengetahuan yang sebelumnya sudah diketahui namun dia lupa. Nah, definisi yang seperti ini disebut dengan takrif tambihi, yaitu untuk mengingatkan. Falaisah, maka tidak ada fi hadza di dalam ta'rif tambihi kasbun. Fi hadza ialah di dalam ta'rif tambihi kasbun jadidun apa usaha baru, ya. Artinya tidak ada pengetahuan baru di dalam ta'rif tambihi ini. Kenapa? Karena memang ya sebelumnya dia sudah tahu namun dia lupa. Fakulluma, maka adapun setiap sesuatu, isinya ma ini adalah ta'rif. Fakulluma, maka adapun setiap ta'rif ahdoroh yang menghadirkan apa ma al mu'arraf kepada mu'arraf, pada mu'arraf, yaitu sesuatu yang didefinisikan, yang dijelaskan fi khayalis sami di dalam khayalan atau bayangan sami pendengar, fahuwa maka adapun ma ta'rifun tambihiyun sahihun ialah disebut dengan ta'rif, yaitu definisi tambihiyun yang bersifat mengingatkan, sahihun yang benar. Waqad yutlakuh dan terkadang diucapkan atau digunakan, ya, diucapkan alaihi atas ta'rifut tambihi ismut tambihi mutlakon. Apa nama at-tambih mutlakon? Terkadang ta'rif tambihi itu hanya disebut dengan at-tambih saja tanpa diikut sertakan ta'rifnya. Tidak disebut at-ta'rif at-tambihi, tapi hanya disebut dengan at-tambih. Karena pada hakikatnya ta'rif tambihi ini yaitu untuk mengingatkan. Sebelumnya memang sami atau mukhatab sudah mengetahui, namun karena dia lupa, kemudian ya dihadirkanlah sebuah ta'rif, yang mana ta'rif ini
bertujuan untuk mengingatkan pengetahuan yang sebelumnya sudah diketahui namun hilang dari pikirannya. Min ghairi dzikri kalimat ta'rif, tanpa menyebutkan kalimat ta'rif, kata ta'rif. Itu terkadang ya, ta'rif tambih itu hanya disebut dengan at-tambih saja atau untuk mengingatkan saja. Ini adalah definisi dari ta'rif al-lafzi dan ta'rif tambihi. Demikian, semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.